Selanjutnya, pengorbanan dalam hidup ini sebenarnya adalah sebentuk sunnatullah. Ayo kita pahami pelan-pelan di mana sunnatullahnya. Diawali dari hakikat kehadiran kita di muka bumi. Allah kan berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa, apakah engkau anggap aku menciptakanmu itu iseng? Kehadiran manusia di muka bumi ini kan tidak iseng, tidak kebetulan, tapi ada tujuannya, ada amanah, ada tanggung jawab yang harus dia jalankan. Yang pertama ini, berarti kita tidak boleh sesuka hati, karena kita mengemban amanah, kita punya tanggung jawab. Untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab ini, kita kan harus berusaha, berjuang, tidak otomatis. Beda dengan semua makhluk yang lain punya tugas masing-masing di muka bumi yang berjalan otomatis. Hewan, tumbuhan, langit, mendung, dan macam-macam itu jalannya sudah otomatis, sudah eksak. Tapi manusia untuk menjalankan amanah dan tanggung jawabnya harus diupayakan, harus diusahakan. Kalau kita diam saja, ya tidak akan jalan amanah dan tanggung jawab itu. Bahkan jalan tapi tidak hati-hati pun kadang-kadang ya kleru. Tidak jadi mengemban amanah, tidak jadi menjalankan tanggung jawab. Maka harus diperjuangkan, dipelajari. Kita belajar ini kan dalam rangka itu. Kita ngaji, kita cari ilmu itu kan dalam rangka itu. Jadi kita hidup di dunia ini tidak iseng, tidak asal, ada amanah dan tanggung jawab yang itu harus diusahakan untuk menjalankannya. Nah, selanjutnya untuk suksesnya amanah tadi, untuk suksesnya usaha dan perjuangan tadi, mau tidak mau kita butuh pengorbanan. Kalau nuruti nafsu keinginan kita, mungkin ya kita nyari enaknya saja, melupakan amanah dan tanggung jawab. Tapi begitu kita ingin serius, kita harus berjuang. Begitu kita berjuang, pasti ada yang dikorbankan. Ya paling tidak mengorbankan keinginan kita untuk sesuka hati. Mengorbankan tenaga, waktu, biaya, dan lain sebagainya. Nah, yang semacam ini sifatnya fitri. Kalau bahasa Inggrisnya necessary, niscaya, pasti begitu. Kalau kita tidak mau berkorban, perjuangan kita tidak sukses. Kalau perjuangan kita tidak sukses, amanah dan tanggung jawab tidak akan terlaksana. Bahwa manusia harus mengusahakan sehingga amanah dan tanggung jawab itu terlaksana, sementara usaha itu menuntut pengorbanan. Itulah yang kita sebut nanti, ternyata pengorbanan itu sunnatullah. Orang yang tidak mau berkorban, nyari enaknya sendiri saja, ya tidak jadi sukses menjalankan amanah dan tanggung jawab. Hari ini kan banyak orang mengeluh, macam-macam yang dikeluhkan, macam-macam yang diproteskan. Itu kadang-kadang dari nada mengeluhnya kelihatan orang ini ingin enak terus. Tidak mau sedikit berkorban demi suksesnya amanah dan tanggung jawab kita dalam mengemban tugas sebagai hamba Allah dan khalifatullah. Maka ketika kita besok lusa itu disunahkan untuk berkorban, sebenarnya pelajaran besarnya antara lain adalah
Mbok yo mental kita itu tidak mental yang manja, yang nyari enak, terus nyari seneng, terus. Untuk suksesnya ideal-ideal kita ya memang perlu pengorbanan-pengorbanan. Itu antara lain rahasia kenapa korban ini disunahkan. Kalau dalam Islam nanti kita lihat masih sangat banyak rahasia-rahasia yang lain, hikmah-hikmah yang lain. Oke, jadi teori pertama tentang pengorbanan yaitu pengorbanan adalah sunnatullah. Yang kedua, ini teorinya masih mirip. Korban adalah modus dalam hidup untuk kita sukses. Nah, ini saya bawa 3 peribahasa sekaligus. 1 bahasa Inggris, 1 bahasa Indonesia, 1 bahasa Jawa. Mungkin teman-teman dari banyak daerah yang lain punya peribahasa masing-masing. Kalau dalam bahasa Inggris ada peribahasa there is no free lunch. Jadi tidak ada makan yang gratis. Jadi kalau tiba-tiba kok temenmu neraktir, kan itu nama lainnya itu. Ayo tak traktir, itu biasanya yo ono karepe, ada keinginannya. Jadi there is no free lunch itu tidak ada makan siang yang gratis. Kenapa kok temanmu itu mau berkorban neraktir kamu, mau berkorban jemput kamu, mau berkorban apalah yang ditujukan padamu, pasti ada pamrihnya. Itu maksudnya pepatah itu begitu. Jadi tidak ada makan siang yang gratis. Lah kok enak minta makan siang toh, apalagi tiap hari. Mesti ono karepe itu. Carilah pasti ada. Itu maksudnya peribahasa itu. Itu menunjukkan bahwa orang itu ya memang begitu. Kalau untuk sampai pada yang dia inginkan pasti ada yang dia korbankan. Ya kalau temenmu tadi ya dengan cara neraktir. Yang kedua, kalau ini dalam bahasa Indonesia, ini sering kita dengar kadang-kadang. Kalau ada orang ngomong, uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Nah, ini saya analogikan tadi pakai korek. Dia butuh modal, butuh ada yang dikorbankan. Maksudnya teman-teman pasti sudah paham, saya tidak harus menjelaskan detail. Ada yang dari bahasa Jawa, Jerbasuki Mowo Beyo. Kesuksesan itu butuh biaya, butuh modal. Tidak bisa nyari enaknya saja. Tidak bisa nyari senengnya saja sesuai keinginan kita. Jadi pengorbanan itu adalah modusnya hidup untuk sukses. Orang yang tidak mau sama sekali berkorban, orang yang hanya nyari enaknya sendiri terus dalam hidup, hati-hati, kemungkinan dia susah nanti suksesnya. Kenapa? Karena kesuksesan itu butuh pengorbanan. Jerbasuki Mowo Beyo. Apalagi hari ini ya, kalau teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar itu kan sedang galau luar biasa di era COVID ini, karena ada biaya tambahan untuk belajar, yaitu online, butuh kuota. Ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Google, itu kan nambah biaya tambahan. Tapi ya situasinya memang begitu. Anggap saja wong mau ndak mau ya harus kita jalani, diniati saja bahwa itu jihad kita, pengorbanan kita. Semoga nantinya akan lahir kesuksesan-kesuksesan yang menyusul karena rahmatnya Allah, sayangnya Allah melihat jerih payah kita hari-hari ini. Jerbasuki Mowo Beyo. Saya bawa satu teori, satu ilustrasi dari buku yang judulnya Think and the Tipping Point, karangannya Malcolm Gladwell. Katanya Gladwell, dia ngitung
untuk seseorang ini jadi ahli dan sukses di satu bidang, ya ini mungkin hitung-hitungan kira-kira. Katanya Gladwell, seseorang harus bekerja minimal 10.000 jam terbang. Kalau dihitung secara matematika, 10.000 jam terbang itu, kalau kita kerjanya 8 jam sehari, seminggu 5 hari, Sabtu minggunya libur, itu butuh waktu sekitar 4-5 tahun untuk jadi ahli. Ini teorinya silahkan didiskusikan sama teman-teman ya. Sekarang kan banyak ahli dadaan. Ada yang baru baca 1 buku, 1 kitab, terus merasa ahli. Nah, ahli itu katanya Gladwell tadi dia harus punya 10.000 jam terbang. Berarti 4-5 tahun dia kerja keras mendalami disiplin yang dia inginkan. Itu minimal. Kalau agama ya berarti kamu mondok dulu deh minimal 5 tahun. Itu kalau pakai teorinya Gladwell. Baru lumayan wawasannya. Baru pantas lah kalau disebut ahli. Oke, ya itu cuma ilustrasi. Ya monggo teman-teman di analisis sendiri apa ya. Atau mungkin bagi yang kapasitasnya besar, cerdas luar biasa, ya mungkin tidak butuh 4-5 tahun lah, sebentar bisa ahli. Ya tapi kapasitas yang besar ini, kapasitas ini kan setiap orang beda-beda. Mungkin ada yang lebih lambat karena mungkin disiplinnya susah atau kapasitasnya tidak terlalu besar. Tapi yang jelas tetap butuh kerja keras dan pengorbanan. Inilah modusnya sukses dalam hidup.